Anda bersama kami pemirsa menyaksikan Money Report. China Communications Construction Group atau CCCG melalui anak usahanya di Indonesia, PT China Harbour Indonesia sedang menyiapkan rencana untuk membangun properti terpadu di Indonesia. CCCG akan membangun 30 menara apartemen di kawasan Jakarta Barat yang lebih dipercaya sebagai kawasan kepala naga. Kontraktor asal Tiongkok China Communication Construction Group tengah menyiapkan proyek residensial di Jakarta Barat. Proyek ini mencakup pembangunan apartemen sebanyak 30 menara. Satu menara berisi 500 unit apartemen. Dengan demikian, total unit yang bakal dikembangkan sebanyak 15.000 unit. Untuk mewujudkan proyek skala raksasa ini, CCCG melalui anak usaha PT China Harbour Indonesia menyiapkan dana sekitar $1 miliar Amerika Serikat. Presiden of China Harbour Indonesia, Shen Chao, menjelaskan, proyek ini merupakan investasi jangka panjang yang cukup potensial. Menurutnya, Jakarta merupakan kota megapolitan sehingga CCCG cukup yakin untuk mengembangkan properti tersebut. Konstruksinya akan dimulai akhir tahun 2016 dengan fase pertama pembangunan 8 menara dalam 3 tahun. Pembangunannya dilaksanakan dalam 3 hingga 4 fase. Rencananya dari 30 menara yang dibangun merupakan residensial atau apartemen. Saat ini, CCCG tengah menyiapkan desainnya. Harga per unit dibanderol minimal sekitar 400 juta rupiah dengan pilihan tipe mulai dari studio sampai 3 kamar tidur. China Communication Construction Group merupakan hasil merger 2 perusahaan raksasa yaitu China Harbour Engineering Company dan China Road and Bridge Corporation. Saat ini keduanya memiliki 167 kantor cabang yang beroperasi di lebih dari 120 negara di dunia dan memiliki lebih dari 120.000 karyawan. Di Indonesia, CCCG sudah ada sejak tahun 1996. Proyek-proyek infrastruktur yang sudah dibangun CCCG di Indonesia antara lain Jembatan Suramadu, Terminal JICT, dan Tol Medan Kuala Namu. Tim Liputan, Berita 1. Pertumbuhan apartemen di sejumlah kota lapis kedua Indonesia mulai menunjukkan percepatan, menandai semakin tingginya minat terhadap hunian vertikal di kota-kota Indonesia seiring kian terbatasnya lahan. Lantas seberapa besar kebutuhan apartemen di kota-kota besar dan apakah prospek bisnis apartemen akan lebih menjanjikan? Untuk membahasnya telah hadir Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia bidang pasar modal dan REITs, Semi Luntungan. Pak Semi, terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Tadi disebutkan bahwa China Communications Construction Group atau CCCG ini akan membangun apartemen di Jakarta. Nah, bagaimana Ray menyikapi masuknya pemain asing seperti itu? Sebetulnya investor asing itu kami welcome karena mereka membangun di tanah air Indonesia. Sehingga tidak akan lari mereka ke luar negeri dan kami di Indonesia membantu pemerintah. Mereka juga memasukkan income pajak yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk investor asing, kita melihat stok yang dibangun mereka tahap pertama 8 tower atau kurang lebih 10. Berarti itu kalau 400 kali 10, 4.000 unit. 4.000 unit dibandingkan kebutuhan rumah di Indonesia tercatat di Kementerian Perumahan Rakyat, itu sebanyak 13 juta. Itu termasuk MBR, rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Jadi menurut kami yang penting kita juga sebagai pengusaha di Indonesia ini siap-siap, hati-hati, juga berani membangun, mencari lahan, sehingga kita tidak kalah dengan investor asing. Harus tetap berani begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi permodalan, investor asing ini kan biasanya datang dengan modal yang cukup besar. Sementara investor lokal, pemain-pemain lokal ini barangkali tidak sekuat pemain asing. Bagaimana menyiasati hal itu? Sebetulnya permodalan Indonesia cukup baik. Hanya tentunya pihak perbankan nasional itu juga cukup hati-hati sejak pengalaman kita pada waktu krisis ekonomi. Sehingga untuk mendapatkan dana tersebut, pihak daripada developer atau pengembang apartemen harus juga memperlihatkan kinerja yang baik. Jadi kalau prinsip di dalam bisnis properti ataupun bisnis pada umumnya, ada manajemen, ada proyek, ada keuangan.
kita punya manajemen dan punya orang, pasti keuangannya datang. Prinsipnya itu saja, simpel sekali. Oke, bisnis apartemen dalam beberapa tahun terakhir ini sebetulnya seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Cukup baik ya, sejak beberapa pengusaha real estate Indonesia membangun apartemen di tahun 90-an. Banyak perusahaan pengembang yang landed house di sekitar Jakarta, itu pasarnya terambil. Karena masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar, apalagi terjadi urbanisasi, itu mereka sudah melihat faktor biaya transportasi, biaya waktu untuk mencapai tempat kerja, sehingga mulai saat itu di tahun 90-an, penduduk atau masyarakat Indonesia sudah mulai melirik apartemen di Jakarta dan kota-kota besar di sekitarnya. Oke, dan pasar landed house yang terambil oleh apartemen, itu yang terjadi? Betul. Oke, berarti cukup hangat persaingannya ya Pak ya? Betul. Oke, tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan permintaannya sendiri dari tahun ke tahun, apakah cukup bagus? Menurut saya cukup bagus, karena demand daripada kebutuhan rumah, baik itu landed house ataupun apartemen, tetap tinggi. Jadi kita tidak usah khawatir bila mana tiba-tiba terjadi pembangunan seperti CCG tadi, itu hanya letupan sementara. Karena ketika dia mulai membangun tahap keduanya yang membutuhkan waktu lagi, pasar yang lain tentu masuk. Gitu. Walaupun tentunya ada beberapa hal yang harus kita sikapi. Peningkatan permintaannya setiap tahun ada di kisaran berapa persen? Kurang lebih 5-10%. 5-10% permintaan, dan itu terus tumbuh setiap tahunnya? Terus tumbuh. Bisa terjaga di situ ya Pak ya, di level Bisa. situ ya. Oke, baik. Pak Semi, saya harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.